Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fun student, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, aku akan men-share materi mengenai permintaan dan penawaran pasar. Yuk langsung kita simak. Permintaan dan penawaran by Hairunisa. Sebelum masuk ke materi, kita bisa lihat di sini ada peta konsepnya, yaitu akan membahas mengenai konsep permintaan, penawaran, dan elastisitas. Untuk materi pasar bisa kamu lihat di video selanjutnya ya. Stay tune. Beberapa konsepnya kita simak yuk, bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Kita tunggu. Ini ada poin-poinnya juga kita jelaskan. Nah, yang pertama yaitu permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Sebelum itu, kita harus tahu bagaimana sih bunyi dari hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan itu akan turun. Nah, begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta itu per unit akan naik. Nah, di sini ada fungsi permintaan, ada QD sama dengan A min BP atau PA per B min 1 per B dikali QD. Nah, ini dari hukum permintaan. Next, kita lihat kurva dari permintaan. Nah, kalau kurva permintaan ini adalah garisnya dari kiri atas ke kanan bawah, di mana P adalah price atau harga dan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapat konsumen. Yang ketiga, harga barang substitusi dan komplementer. Yang keempat, selera konsumen atau taste. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran dan bagaimana hukum penawaran? Nah, jika harga suatu barang naik atau ceteris paribus, keadaan lain tetap sama, di mana jumlah barang yang ditawarkan per unit, waktu akan bertambah. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang turun, ceteris paribus, di mana jumlah barang yang ditawarkan per unit akan turun pula. Nah, di sini ada fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B dikali QS. Ini adalah bunyi dari hukum permintaan dan fungsinya. Next, kita lihat yuk gimana bentuk dari kurva penawaran. Kalau untuk kurva penawaran, yaitu kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Tetap sama dengan P yaitu price dan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Nah, kita next, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Yaitu ada 5, ada harga barang itu sendiri, biaya produksi, tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, dan juga faktor alam. Ini adalah kelima dari faktor-faktornya. Next, yang ketiga yaitu elastisitas. Itu ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Untuk elastisitas penawaran, yuk kita simak. Di sini adalah harga permintaan di mana mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah jika harganya berubah sebesar 1%. Dengan rumus EP sama dengan delta QD per delta P dikalikan P per Q. Yang kedua ada elastisitas silang atau cross elasticity, di mana ini mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Dengan rumus EC sama dengan PY per QS dikali delta QS per delta PY. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan, di mana mengukur berapa persen perubahan permintaan terhadap suatu barang jika pendapatan berubah sebesar 1%. Nah, ini rumusnya delta Q per delta I dikali I per Q. Oke, selanjutnya bisa dilihat di slide berikutnya. Di sini ada koefisien elastisitas harga permintaan. Yang pertama ada inelastik, yaitu dengan nilai elastisitasnya itu kurang dari 1, contohnya kebutuhan pokok. Dan yang kedua ada elastik, dengan elastisitasnya itu lebih dari 1, dengan contohnya barang-barang mewah. Yang ketiga ada elastik uniter, nilai elastisitasnya sama dengan 1. Yang keempat ada inelastis sempurna, yaitu dengan nilai elastisitasnya sama dengan 0, dan elastisitas sempurna, yaitu dengan nilainya tak terhingga. Next, di slide berikutnya
yaitu adalah elastisitas penawaran. Adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah jika harga barang berubah 1%. Elastisitas penawaran ini juga dapat dihubungkan dengan faktor-faktor atau variabel lain yang dianggap mempengaruhinya, seperti tingkat bunga, tingkat upah, harga bahan baku, dan harga bahan antara. Untuk rumusnya yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Yang kedua ada keseimbangan pasar, di mana interaksi kekuatan permintaan dan penawaran di pasar itu akan melahirkan keseimbangan harga dan kuantitas yang disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar ini jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan itu seimbang. Pada kondisi ini, nah, di sini ada pasar barangnya, di mana pasar barang atau pasar komoditas merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Untuk melihat bagaimana sih bentuk-bentuk pasar yang ada, yaitu nanti di next video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dari video mengenai permintaan dan penawaran. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you semuanya.